Selamat datang di Dhamma Talk ID, ruang damai di tengah riuhnya dunia digital. Di sini, kami mengulas Dhamma ajaran Sang Buddha dengan cara yang ringan, namun tetap mendalam dan bermakna. Bukan sekadar berkata-kata atau beretorika, tapi percakapan hati tentang kehidupan, penderitaan, kebahagiaan, dan jalan keluar dari semua itu. Jadi, yuk duduk sebentar, tarik napas, dan klik subscribe. Ingat jargonnya. Ngobrol Dhamma, nyentuh hati. Kalau kamu cuma bisa menyampaikan 3 hal dari ajaran Sang Buddha ke generasi selanjutnya, kamu bakal pilih yang mana? Dalam Subha Sutta, pertanyaan ini beneran terjadi. Dan jawabannya adalah fondasi dari semua latihan batin yang kita kenal sekarang. 3 permata yang gak pernah usang: moralitas, sila, latihan batin, samadhi, dan kebijaksanaan, panya. Kita sering bingung mulai dari mana kalau bicara soal Dhamma. Harus hafal sutta? Meditasi tiap hari? Atau jadi bhikkhu dulu baru bisa belajar? Tapi ternyata, ketika seseorang benar-benar penasaran dan tanya ke murid utama Sang Buddha, jawabannya sangat sederhana dan sangat dalam. Itulah yang terjadi dalam Subha Sutta. Beberapa waktu setelah Sang Buddha parinibbana, ada seorang pemuda terpelajar bernama Subha, anak dari Todaya. Ia penasaran, bukan karena gosip, tapi karena rasa hormat. Jadi ia undang Yang Mulia Ananda, murid senior Sang Buddha, untuk menjawab satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya inti dari ajaran Sang Bhagava? Dan ini jawaban Ananda. Bukan daftar panjang teori, bukan pula kisah supranatural. Tapi 3 hal. Sila, samadhi, dan panya. Moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. 3 tiang kokoh dari latihan spiritual. Moralitas adalah pondasinya, supaya hidup ini tidak merugikan makhluk lain. Samadhi adalah jalannya, supaya batin bisa stabil dan jernih. Dan kebijaksanaan? Itulah tujuannya, pemahaman sejati tentang hakikat hidup. Ananda menjelaskan, seorang Buddha tidak muncul tiap hari. Tapi ketika beliau muncul, beliau membawa cahaya yang menerangi seluruh jalan. Dan cahaya itu gak ribet. Ia membimbing dari awal, dari perbuatan baik dan benar, sampai ke batin yang bebas dari belenggu. Bukan dengan iming-iming, tapi lewat pengalaman langsung. Jadi buat kita sekarang, yang hidup di dunia yang serba cepat dan bingung, Subha Sutta adalah pengingat, kita gak harus ngerti semuanya dulu. Kita hidup di zaman yang penuh distraksi. Kadang pikiran kemana-mana, kadang gak tahu lagi apa yang kita rasakan. Tapi lewat latihan, dengan moralitas, perhatian penuh, dan konsentrasi, kita bisa menjernihkan itu semua. Dan saat itu terjadi, kita gak cuma ngerti soal kesadaran, kita mulai ngerti siapa kita sebenarnya. Potapada datang dengan banyak pertanyaan. Tapi dia pulang dengan satu kesadaran. Jawaban paling penting dalam hidup, tidak dicari hanya lewat debat semata, tapi ditemukan lewat keheningan batin. Itulah keajaiban dari Potapada Sutta. Kalau kamu pernah ngerasa batinmu kacau, kesadaranmu buyar, atau lagi belajar mengenali dirimu sendiri, tulis di komentar, apa yang kamu sadari akhir-akhir ini? Dan kalau kamu suka konten seperti ini, like, subscribe, dan bagikan. Karena kesadaran yang dibagi, kadang bisa membangunkan yang tertidur.